Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan website wedding invitation. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afidin dengan NPM 2113201048, kemudian ada Fagira dengan NPM 2113201050, kemudian ada Rike dengan NPM 2113201065, kemudian ada Retno dengan NPM 2113201066. Sebelum sebelum menjelaskan bisnis diagram yang ada pada rancangan wedding invitation, di sini saya akan memberi tahu dulu sedikit pengertian dari bisnis diagram. Bisnis diagram yaitu satu dari berbagai jenis diagram WML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Bisnis diagram itu dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dan pengguna sistem dan sistemnya. Selanjutnya di sini ada usage diagram, di mana pada usage diagram ini akunnya terdiri dari customer dan admin. Di mana yang pertama-tama customer akan melakukan regis. Nah, pada saat regis ini customer akan memasukkan data-data, kemudian admin akan menerima data-data dari customer, kemudian admin akan mengelola data customer tersebut untuk ditambah, diedit, baik ditambah, diedit maupun dihapus. Kemudian setelah customer regis, selanjutnya customer akan melakukan login. Selain customer yang melakukan login, di sini juga admin perlu melakukan login dengan memasukkan input email dan input password. Kemudian setelah login, customer akan membuat undangan, di mana pada pembuat undangan ini customer akan melakukan mengisi data calon pengantin. Kemudian setelah mengisi data calon pengantin, customer akan melanjutkan untuk mengisi waktu dan tempat acara. Setelah itu, customer akan memilih tema. Setelah memilih tema, customer akan menambahkan tamu. Di sini, customer akan memasukkan nama tamu, kemudian setelah selesai, customer akan mendapatkan link yang nantinya akan dibagikan oleh customer tersebut. Kemudian setelah customer menambahkan tamu, customer akan logout dan admin pun akan melakukan logout pada sistem. Baik, selanjutnya saya Rike Putri Mulyana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari aktor customer. Yang pertama adalah activity register. Untuk register ini yang pertama dilakukan adalah customer mengklik register, mengklik button register, di mana button register ini bisa ada di halaman utama atau di menu bar. Nah, setelah customer mengklik register, sistem akan menampilkan form register. Nah, setelah form register ditampilkan, customer mengisi form register. Nah, di sini ada decision, di mana kalau misalnya customer mengisi form register dengan benar, maka sistem akan menampilkan halaman login. Jika customer mengisi form register tidak benar, atau misalnya ada field yang kosong, atau misalnya hurufnya salah, atau apa, maka sistem akan menampilkan form register. Selanjutnya, activity dari login. Untuk login ini, pertama customer mengklik button login, lalu sistem menampilkan form login, lalu customer mengisi form login, lalu di sini ada decision lagi. Jika customer mengisi form login dengan benar, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Nah, jika customer salah dalam mengisi form login, misalnya passwordnya salah atau ada field yang kosong, maka sistem akan menampilkan form login lagi. Lalu untuk activity membuat undangan, di sini pertamanya customer mengklik buat undangan, lalu sistem menampilkan form undangan, lalu customer mengisi form undangan. Nah, jika customer mengisi form undangan dengan benar, maka sistem akan menampilkan pilihan tema. Jika form undangan tidak diisi dengan benar, maka sistem akan kembali menampilkan form undangan. Setelah sistem menampilkan pilihan tema, customer
diharuskan untuk mengklik tema yang dia sudah pilih. Nah, setelah customer mengklik tema yang dipilih, sistem akan menampilkan homepage undangan. Selesai. Lalu untuk activity tambah tamu. Yang pertama, customer mengklik button tambah tamu, lalu sistem akan menampilkan form tambah tamu, lalu customer mengisi form tambah tamu, lalu jika form tambah tamunya sudah diisi dengan benar, maka sistem akan menyimpan data tamu tersebut ke tabel data tamu. Jika salah, kembali lagi, sistem menampilkan form tambah tamu, mengisi lagi, sampai form tambah tamu tersebut diisi dengan benar. Selesai. Lalu yang terakhir, activity logout. Untuk logout ini, customer mengklik button logout yang ada pada dashboard. Terus sistem menampilkan pesan logout. Lalu customer mengkonfirmasi logout. Jika customer mengklik ya, maka sistem akan mengeluarkan customer dari sistem. Jika customer tidak jadi untuk logout, mengkonfirmasi tidak jadi, maka sistem akan menutup pesan logout. Selesai. Ada activity login pada admin, di mana yang pertama, admin akan mengklik login, kemudian sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, setelah sistem menampilkan form login, admin akan mengisi form login. Setelah admin mengisi form login, yaitu berupa masukkan email dan password, jika benar, maka tampilan akan menampilkan tampilan halaman dashboard. Tapi jika salah, jika tidak benar, maka akan menampilkan form login kembali. Selanjutnya ada activity logout untuk admin, di mana di sini admin akan mengklik logout, kemudian sistem akan menampilkan pesan logout. Setelah sistem menampilkan pesan logout, maka admin akan mengkonfirmasi logout. Setelah itu, jika konfirmasi ya, maka akan keluar dari sistem. Jika tidak, maka pesan logout akan ditutup. Perkenalkan, nama saya Apudin, NPM 2113201048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Di sini ada sequence diagram register untuk customer. Di sini customer pilih register, lalu sistem akan menampilkan halaman register. Lalu customer menginputkan nama pasangan, input nama, input email, input password, lalu submit. Lalu sistem akan memvalidasi register. Jika register valid, maka sukses login. Jika tidak, maka gagal register. Di sini ada sequence login untuk customer. Customer melakukan klik login, lalu sistem menampilkan halaman login. Customer menginputkan email, input nama, lalu klik submit. Lalu sistem akan memvalidasi login, lalu get email, get password. Jika login valid, maka akan menampilkan dashboard. Jika tidak, maka gagal login. Yang ketiga ada sequence membuat undangan data calon pengantin. Customer mengklik buat undangan, lalu dashboard menampilkan form calon pengantin, yaitu customer menginputkan foto calon pengantin wanita, input nama calon pengantin wanita, input nama orang tua calon pengantin wanita, input nama alamat calon pengantin wanita, input foto calon pengantin pria, input nama calon pengantin pria, input nama orang tua calon pengantin pria, input alamat calon pengantin pria, lalu klik submit. Lalu sistem akan memvalidasi data. Jika data valid, maka data akan disimpan. Jika data tidak valid, maka data tidak akan disimpan atau tidak valid. Yang keempat ada sequence membuat undangan detail acara. Di sini customer klik lanjutkan, maka akan tampil form acara. Lalu customer menginputkan tanggal acara, input waktu acara, input tempat acara, input alamat acara, lalu klik submit. Lalu sistem akan memvalidasi data. Jika data valid, maka data akan disimpan. Jika tidak, maka data tidak valid atau tidak akan disimpan.
Selanjutnya, sequence membuat undangan pilih tema. Itu customer mengklik lanjutkan, lalu sistem akan menampilkan halaman tema, lalu customer memilih tema, lalu submit. Setelah itu tema disimpan, maka akan kembali ke dashboard lagi. Saya Fahira Zara Nurherianti dengan NPM 2113201050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram menambahkan tamu yang dilakukan oleh customer. Jadi pada sistem ini terdapat satu aktor yaitu customer yang digambarkan oleh gambar orang. Di sini customer akan mengklik tombol tambah tamu pada halaman dashboard, lalu akan ditampilkan halaman form tambah tamu. Jika sudah, customer diharuskan untuk menginput nama tamu, menginput alamat tamu, menginput nomor telepon tamu, menginput email tamu. Jika sudah, customer mengklik submit untuk menyimpan data. Lalu data akan diproses oleh sistem untuk divalidasi datanya. Jika datanya valid, maka data akan disimpan pada tabel database tamu. Namun, jika datanya tidak valid, maka akan kembali lagi kepada form tambah tamu untuk dilengkapi kembali datanya sampai bisa divalidasi oleh sistem. Lalu selanjutnya ada sequence logout untuk customer. Jadi di sini juga ada aktor customer. Di sini customer akan mengklik tombol logout pada halaman dashboard, lalu akan ditampilkan pesan untuk logout. Selanjutnya, sistem akan memproses logout. Jika logoutnya telah valid atau berhasil, maka customer akan ditampilkan ke halaman utama. Namun, jika logoutnya tidak valid, maka customer akan kembali ke dashboard untuk mengklik kembali tombol logoutnya. Lalu ada sequence diagram login. Di sini terdapat satu aktor yaitu admin. Di sini admin akan mengklik tombol login pada halaman utama. Lalu akan ditampilkan halaman login. Setelah itu admin akan mengisi atau menginput email dan password. Lalu klik submit login. Lalu sistem akan memproses data login untuk divalidasi dengan mendapatkan data email dan password dari database pengguna. Jika validnya berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Namun, jika tidak valid atau gagal, akan kembali lagi ke halaman utama untuk dilengkapi kembali email atau password yang mungkin kurang atau salah. Lalu ada sequence diagram untuk kelola data customer. Di sini untuk menambah data. Jadi pada sistem ini terdapat satu aktor yaitu admin. Di sini admin akan mengklik kelola data customer pada halaman dashboard. Lalu akan ditampilkan halaman kelola data customer. Admin memilih tambah data. Lalu akan ditampilkan halaman form tambah. Setelah itu admin menginput nama pasangan, menginput nama, input email, dan input password, lalu klik submit. Setelah itu, sistem akan otomatis memproses data tersebut untuk divalidasi. Jika datanya valid, maka customer berhasil ditambahkan ke database customer. Namun, jika datanya tidak valid, maka akan kembali lagi ke halaman form tambah untuk mengisi ulang data-data sebelumnya yang mungkin ada kesalahan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram kelola data customer. Di sini untuk mengedit data. Jadi pada sistem ini terdapat satu aktor yaitu admin. Di sini admin akan mengklik kelola data customer pada halaman dashboard. Lalu akan ditampilkan halaman kelola data customer. Lalu admin memilih edit. Ditampilkan halaman form edit. Lalu sistem akan mengambil data dari database customer. Nah, baru admin bisa memilih customer, lalu mengedit untuk menginput nama pasangan, menginput nama, menginput email, menginput password. Setelah itu baru diklik submit. Lalu sistem akan memproses validasi data untuk edit data customer. Jika datanya valid, maka customer berhasil diedit dan akan disimpan ke
tabel database customer. Namun jika datanya tidak valid, maka akan kembali lagi ke form edit untuk dicek kembali atau diisi kembali. Takutnya ada kesalahan sampai bisa datanya valid. Lalu selanjutnya ada sequence diagram pola data customer untuk menghapus data. Jadi di sini ada satu aktor yaitu admin. Admin akan mengklik pola data customer pada halaman dashboard. Lalu sistem akan menampilkan halaman pola data customer. Lalu admin memilih hapus. Lalu sistem akan menampilkan daftar customer yang datanya diambil dari database customer. Lalu admin memilih customer mana yang mau dihapus. Setelah itu submit hapus. Lalu sistem akan memproses penghapusan data customer. Jika sudah yakin untuk dihapus, maka data tersebut berhasil dihapus dari tabel database customer. Namun jika tidak jadi atau tidak yakin untuk dihapus, maka akan terjadi gagal hapus dan kembali lagi ke halaman core data customer. Selanjutnya adalah kelas diagram, di mana pada kelas diagram ini terdiri dari regis yang berisikan atributnya ada nama pasangan, nama, email, nomor WhatsApp, kemudian password, kemudian komponen operasi itu regis user dan login. Selanjutnya ada user login yang komponennya berisikan email, dan password, dan menyertakan operasi dari login. Kemudian di sini ada admin. Ini terdiri dari ID admin, kemudian password, kemudian ada mengolah data customer, mengedit data employee, login dan logout. Di sini juga ada customer, di mana berisikan atributnya itu ada memasukkan foto, nama lengkap, nama ortu, dan alamat, dan menyertakan operasi isi, edit, hapus. Kemudian pada customer ini terbagi lagi ada acara yang memiliki atribut tanggal, waktu, tempat. Kemudian sini ada operasinya itu ada isi, edit, dan hapus. Kemudian sini ada tambah tamu. Atributnya ada nama, alamat, nomor handphone, dan email. Dan ada operasinya itu tambah dan hapus. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.